our shadows disappeared, the animals inside. Kita bersama Indonesia. Lessons through the tears, made memories with Perkataan maupun perbuatan, saya mewakili seluruh Genzo ingin He took me in his arms, I heard him say, when you get older, Terima kasih untuk pengalaman ini. think of me if ever you're afraid. He said, Alladzina rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. well, remember, my father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me. Halo, hari ini kita akan melaksanakan Farewell Genzo Batch 3 sekaligus buka bersama dengan seluruh tim Zona Media Group. Mari kita saksikan keseruannya. Start pouring down, light a fire they can't put out, carve your name into those shining stars. He said go venture far beyond the shores, don't forsake this life of yours. He told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, when you get older, you wild out. Remember your younger days, think of me if ever you're afraid. He said, Bu, aku hanya seorang anak kecil yang sering menatap langit. Tanya, aku masih berjalan. Mungkin mimpiku belum terjadi. urut 2 penantang selanjutnya silakan memasuki arena. Biar saya nggak grogi ya. Jadi tolong dikasih tawa. Ini ketawanya gara-gara pancel atau ketawa saya ya? Ya Nabi Allah Muhammad manusia ya. Itu loh, nggak ada namanya Pak. Saya nggak tahu namanya apa Pak. Jangan maling, Mas. Ini bulan Ramadan, kok maling. Itu jangan maling di bulan Ramadan. Dia yang paling hebat. Saya meriah. Kita adalah sepasang sepatu selalu bersama berdaya. Cinta memang banyak bentuknya, mungkin tak semua bisa bersatu. Namun puasa ini adalah perjalanan. Beri suaranya meriah. Oke, bravo. Скоростей, спасибо, это прелесть игры. Enter, budaya jatuh kepada Pak Anies. Why you hanging on the rooftop by yourself? I haven't. Terima kasih. See you again. See you on top. Sayonara. Yeah, what the wow. So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two worlds can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot near traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for
suara sudah mulai habis ya. Aha. Kita melawan batasan kita sendiri walaupun Oke. kita pemalu ya, bukan Oke. pemaku. Bukan pemaku. Tetap bisa nge-MC. Asik. Pasti sih. Namanya malam seperti malam. Oh, gelap dong. Tidak. Oh, Ini tidak. berwarna-warni cerah seperti Masa depannya ibu. Iya. like that. So well, all you and everything me back. Saya juga sanggup. You are the best that you can get. So what the hell? What the hell are you waiting for? So what the hell? So what the hell? I was waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? So what the hell? Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Untuk hidung lele. Bye bye. See you when I see you. Kelompok 6. Jadilah ikan lele. Hadiah juara buat kami Le. Ubur-ubur ikan lele. Nomor 1 Le. Bagi menjadi 7 grup yang berisikan 3 sampai 2 peserta. Tiap peserta hanya dapat bertanding sekali. Masing-masing pemenang dalam tim yang Feel the world turn into a brand new day. Watch the rising of the sun. Start to run. Stay see the hope that lies. I know that it be our guide. I won't close my eyes. If we hold it tight, keep going till we reach the light.
drive so far to get away. Never look back, we don't care about nothing else. A sweet escape. Gotta break free like a shooting star. Let the skyline guide us. We don't care about nothing else. A sweet escape. Feels like heaven. Nothing can stop us now. We run away. A sweet Nothing can hold us down, just like a wave that never breaks. Nothing can stop us now, and I'll be down. I'll follow you till the end of time. We run away, a sweet escape. Nothing can stop us now. 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 We can be free. We can stay young if we just trust our minds, and we won't be seen when we are on the run. Just you and I, 'cause we can be silhouettes fading in the dark. Oh, stepping into the light, make us escape tonight. Believe your eyes. Watch the nightfall coming down tonight. These are the new memories. We are the new memories. Compromise. We will see how far we go tonight. These are the new Fokusnya hilang ya? Kayak cintanya buat aku. Hilang.
Dikurangi. Ordal. Oke guys, jadi hari ini kita bermain poker ya, tapi di sini saya di pelonco ya. Rasa happy. Protol mas. Kaget. Gak bisa keluar. Sabar Andika. Who cares what the world's gonna say? Cause you know they're gonna say it anyway. Who cares if they laugh at what we do? Cause it's only me and you that know the truth. Middle finger to the sky. They don't know about you and I. We've been rolling deeper than they'll ever know. Even though I broke your heart, know that I won't keep us apart. Baby, I know, I'm not giving you up. If you want my love, then you got it. Anytime you want it, baby, bring your body back to me. They can call me foolish and stupid. I don't know if I'm flawless, but baby, bring your body back to me. I'm not giving you up. If you want my love, then you got it. Anytime you want it, baby, bring your body back to me.
'cause I'm restless and I'm dying to know more. Show me something I haven't seen before, 'cause I'm tired of the same boats, the same shore. It's time, my friend, to leave this hell behind. Satu misi, satu zona. Yes! Zona Media Group, dengan kita kami melayani Anda. Cause I'm too young to face the end, but I'm old enough to start again. And I still got time. The world is trying to pin me down, but I'm running at the speed of light. And I still got time. Give me something worth fighting for, 'cause my heartbeat has been silent for too long. Tell me one thing, are you happy, are you satisfied? I know that you know when you're done. It's time, my friend, to leave this hell behind us. We got everything we need to make a change. I can't keep pretending I'm right where I wanna be. I'm hopelessly in need of better shape. 'Cause I'm too young to face the end, but I'm old enough to start again. And I still got time. The world has tried to pin me down, but I'm running at the speed of light. And I still got time. Blood's running through my veins, still got a little time in me. Won't let it go to waste. Freezing outside, a little bit high on the feeling. Can't seem to focus. In the corner of my best friend's sofa, you were getting buzzing warm and colder. Wasn't brave enough yet just to talk to you. Not a smooth talker under pressure. Sweaty palms ain't making it much better. Something about you. Kejadiannya sangat cepat, Pak. Smoking outside, trying to get your attention. You make me. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Andika Putra. Di sini saya sebagai sutradara dalam film Farhat. Pada kesempatan kali ini saya diberi tanggung jawab untuk mendirect sebuah film dengan genre drama biografi, di mana ada seorang CEO yang berjuang untuk membuat aplikasi sosial media dengan keterbatasan sumber daya.
Film ini sangat kuat secara emosional, yaitu berbicara terkait mimpi, kesedihan, kegigihan, perjuangan, kehilangan, dan berakhir pada sebuah kemenangan, di mana yang nantinya seorang CEO ini nanti dengan segala keterbatasan yang diceritakan itu dapat menciptakan sebuah karya yang begitu besar. Hal ini yang tentunya menjadi tantangan bagi saya secara pribadi dalam hal meng-create sebuah karya, yaitu naik turunnya sebuah emosi yang diimplementasikan pada ekspresi, suasana, setup lighting, dan juga sound design. Pak Produser. Untuk Dewan, totalitas tanpa batas, tetap semangat, apapun hasilnya tetap disyukuri saja. Halo, saya Maulana Ismail. Saya di sini sebagai produser dari film Forhat. Pada produksi kali ini kita diberikan tantangan baru oleh perusahaan untuk memproduksi sebuah film yang berjudul Forhat. Pada film ini menceritakan sebuah perjalanan dari aplikasi media sosial karya anak bangsa dengan berbagai lika-liku drama dan konflik di dalamnya. Jangan gerak. Untuk proses produksinya sendiri terbilang cukup singkat ya, yakni di 9 hari dengan menggunakan kurang lebih 10 latar tempat. Sehingga kami tim produksi film Forhat harus memang beneran gercep dan ya tidak boleh yang terlalu santai-santai lah. Tapi alhamdulillahnya kami diberikan tim yang solid dan juga sudah siap mental dari awal. Sehingga ketika perjalanan ini lancar dan tidak ada halangan yang besar seperti itu. Gestur saya dan juga tokoh Agil Makmun Muhammad ini berbeda 180 derajat. Ketika saya istilahnya kalau dulu teman-teman bilang itu suka pecicilan gitu kan, suka gerak. Nah, ini nggak bisa banget, sama sekali nggak bisa. Dan itu tantangan berat banget buat saya ketika produksi. Alhamdulillah lumayan lancar, lumayan capek, tapi tetap semangat buat atau hari ke-6 besok. Melepas perasaan tinggi ke angkasa, menantang dunia, berangkat muda untuk 1 jam saja. Hampir mati lanjut Noret. dan ku menyelamatkan sekarang aku tahu. Stay tune terus dan jangan sampai nggak nonton filmnya Forhat. Yang beragam rupa pastikan ku tak sendiri jalani derita, kau bawakan kisahmu mendengarkan kopi tak bergantian bertukar nestapa menawar trauma datang seadanya terasku terbuka. Ini udah ini bukan zamannya umur ikan lele.
Saya berharap dengan adanya film Forhat ini tidak hanya menjadi sebuah hiburan saja ya, tetapi bisa untuk menginspirasi banyak orang, terutama orang-orang yang baru memulai usaha ataupun orang-orang yang takut untuk menggapai mimpi-mimpi besarnya. Dan yang terakhir dari saya, ingat, kalau mau curhat, di Forhat aja. Karena di Forhat, semua orang bebas bercerita. Bye-bye. Tapi kalau sudah attitude dan kepercayaan yang kamu coret, kami memulai ini semua dari nol, tanpa gedung mewah, tanpa modal besar, dan tanpa dukungan investor juga. ya gimana lagi Dik? Kan kamu tahu sendiri aku harus kerja buat bayar utang. Nominalnya juga nggak dikit Dik. Kalau nggak kerja gimana mau bayarnya? Jadi dari sini kan kita bisa tarik kesimpulan kalau mereka ini butuh tempat buat curhat, tempat yang aman, dan ketika mereka curhat itu nggak dihakimi. Agi itu sama tim lagi bikin aplikasi sosmed, Ma. Sepertinya kita terlalu ambisius, Pak Agi. Bahwasanya kan kita juga tidak ada investor, Pak Agi, untuk mendanai kita. Itu uang perusahaan, Fauzi. Hasil dari kerja keras semua tim yang ada di sini. Bisa kepikiran korupsi itu loh. Apa maksud kamu manipulasi data kayak gini? Kok bisa kamu kepikiran bohongi saya itu? Kamu kira saya bodoh apa? Hubungan sesama tim itu sensitif. Kamu kan sudah tahu Sekar, ini peraturan sensitif. Bagi saya nggak bermaksud, Pak. Nggak bermaksud apa? Data zona hilang, Pak Agi. Kamu kan tahu Sila, pekerjaan Forhat ini masih molor. Data yang hilang itu data. Coba Bapak lihat ini tabungan zona. Udah terkuras banyak banget. Kalau kayak gini terus, Pak, bisa-bisa habis tabungan zona. Cici cuma nggak mau, Pak, zona jatuh gara-gara Pak Agi selalu maksa dan egois. Gimana kalau proyek Forhat ini kita berhentiin aja, Pak? Ayahmu meninggal dunia di tanah suci. Enggak. Kamu yang sabar ya. Bohong kamu, Mas. Gak mungkin. Time
jokes, trying to hide that we're both too afraid to say. I wish I was more than just someone you walk by. Wish I wasn't scared to be honest and open, instead of just hoping you'd feel what I'm feeling inside. Oh, and here we go again, destroying myself to keep a friend, hiding away, 'cause I was afraid to say no. I wonder if I crossed your mind half as much as you do mine. If I tell you the truth, what will I lose? I don't know. I wish I sent you that drunk text at midnight. I was just scared it would ruin our friendship, but I really meant it. I wonder how you would reply. Фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра, разбитая душа, и все твои обещания пустота. В камине в 6 утра. Твой маяк подарил мне боль. Устал я жить, все обиды тая. Уходи, за собой закрой. Сколько бы я не просил, но ты же знала, что меня теряла. Я босиком по стеклам бегал так упрямо. И если бы не твой милый голосок, я бы упал, сделав последний вздох. И звезды мирно падали, как будто до меня. Я каждый раз загадывал тебя не потерять, но больше не могу, я просто мучаю себя. Теперь ты больше не... В 6 утра фотография твоя. Zona selama berdiri itu pertama kali dapat cobaan bertubi-tubi yang luar biasa berat, luar biasa susah. Bahkan selama setahun ini estafet itu nggak pernah berhenti. Bahkan yang mungkin sangat memoriam ke semua tim ya kayak ini egois juga ya, saya juga ada egoisnya juga. Jadi itu sudah saya revaluasi ke diri sendiri juga terkait momen kayak film, waktu gathering, wah itu jujur saya sebenarnya gak tega juga deh ketika apalagi kita kerja sampai jam 1 pagi atau jam 12 malam. Itu sebenarnya saya aduh dalam hati ini gimana, tapi udah terlanjur gini. Apalagi ngelebatin anak magang, itu sudah kelewatan sih sebenarnya saya. Nah cuman di satu sisi saya gak punya pilihan, ini kalau berhenti berat, kalau dilanjut berat juga. Apalagi barengan dengan gathering. Nah itu kesalahan saya juga memilih ketua pelaksana yang menurut saya juga belum siap. Itu ego saya, bukan salah orang, emang saya yang maksa. Jadi ya gimana lagi, jadi ketika tim menyalahkan dia sepenuhnya ya sebenarnya nggak bisa juga ya. Karena kalau di flashback, dia yang milih produsernya, milih ketua pelaksananya kan saya sendiri. Jadi ya yang harusnya disalahkan oleh tim ya saya Rek. Gitu. Karena kan saya membenturkan 2 acara besar zona di satu momen. Yaitu saya terlena. Itu saya terlena, saya juga kesalahan. Itu. Dan juga akhirnya berdampak kemana-mana. Itu. Nah itu, jadi ketika tim menyalahkan 2 orang itu yang utama ya sebenarnya menurut saya nggak bisa sih. Ya sekalipun emang mereka pemimpinnya, cuman kan saya sebagai penanggung jawab. Jadi ketika acaranya gagal kan berarti penanggung jawabnya gagal juga. Nggak bisa memastikan acaranya ini selesai proyeknya. Nah itu emang memoriam banget di 2 poin itu.
Dan di tengah-tengah itu masih ketambahan harddisk rusak. Nah, itu jujur, wah gila ini. Saya sampai doa, mungkin ini doa saya selama ini ya yang terkait, ya kalau emang mau dikasih cobaan ya sekalian aja sekarang. Itu dihabisin aja sekarang, jangan nanti. Biar saya di masa tua nanti atau pas sudah punya anak dan keluarga, saya nggak terlalu banyak mikirin cobaan diri sendiri. Tapi saya sudah fokus ke pengembangan keluarga, pengembangan anak, dan lain-lain. Jadi biar saya sudah selesai dengan diri saya sendiri. Jadi saya pengen habisin. Nah mungkin saya mikir waktu itu, ini mungkin doanya ya. Nah, ternyata nggak lama dari itu, ada lagi tim yang hilang. Itu harddisk hilang ya, data, dan orangnya nggak bertanggung jawab juga. Itu data zona dari 2020. Wah itu gila sih. Dan itu belum selesai, data hilang. Itu tim hilang juga. Dan nggak lama lagi, ternyata ini zona ya pasca kesalahan saya di film dan gathering ya. Ini salah satu pemicu kenapa zona di titik sekarang. Sebenarnya nggak bisa disalahin ke tim ya kalau dari saya pribadi. Itu sebenarnya nggak bisa karena ya seperti yang saya omong di awal tadi, apapun yang terjadi ya sebenarnya saya yang paling layak disalahin. Cuman tim sungkan yang nggak berani ngomong saya. Nah makanya saya ketika tim marah-marah dan lain-lain atau ngeluh, saya nggak pernah ngelarang mereka ngeluh. Tapi jangan sampai nyerah, itu aja. Yang dilarang bukan ngeluhnya tapi nyerahnya. Karena orang nyerah itu menurut saya pengecut, kecuali emang zona berlebihan di mata kalian. Itu gak salah aja. Karena kan setiap orang punya penilaian beda-beda. Itu puncak awal zona dot. Dan belum lagi dari situ, ini yang gila banget. Salah satu akun yang saya sudah rawat 5 tahun, bayangin saya. Bukan 5 tahun, lebih. Karena 2019 saya sudah ada dia. Itu akun Things. Itu ternyata kena pelanggaran. Wah itu berat banget rasanya itu. Waktu itu. Ya ibarat udah gak punya uang, ibarat omset sudah hancur, film gagal, terus gathering gagal, bahkan sampai tim saling menyalahkan. Di film juga saling menyalahkan, apalagi sampai ada yang tengkar. Dan sampai anak magang dilibatin forum malam-malam, itu sebenarnya saya nggak merasa gila ini dosa saya kapan nanti. Nah itu jadi, terus itu ketambahan akun yang salah satu diandelin zona. Ya apakah saya marah? Ya sebenarnya pengen marah, cuman ya gimana lagi, saya mikir ya ini kesalahan saya juga. Saya sudah ngasih kepercayaan ke dia ngurus akun ini, ya sudah salah saya juga. Saya kan kalau udah percaya ke orang berarti saya harus siap dengan resikonya juga. Karena saya nyalahin dia sebenarnya nyalahin diri sendiri juga, ya sama aja. Makanya saya waktu itu ya sabar lagi. Nah terus belum lama dari itu WhatsApp JKT ID itu selama 2020 ke format. Wah gila ini gak nyampe sebulan kata saya. Nah terus pas kita QC di Home Theater itu tim kan bikin sinematik ya, isinya tentang orang nyari kerja dan pakai lagu Kamin. Di situ saya sudah nggak fokus dengan videonya, saya cuma fokus sama diri sendiri. Jadi seakan-akan di layar TV Home Theater itu saya ngeliat diri saya dengan apa yang terjadi di zona kecerobohan saya lah. Yaitu saya emang kecerobohan itu juga kesalahan. Itu saya di situ udah gak fokus sama filmnya, film sinematiknya saya sudah gak fokus apa-apa. Saya hanya fokus ke diri saya sendiri. Saya sudah, ya maksudnya bagus tidak sinematiknya bebas lah, karena saya sudah gak kuat dengan ini. Sampai saya kelihatan ketiduran itu pertama kali emang. Saya sudah lama saya kelihatan lemah dong depan tim ini. Apalagi ada tim perempuan juga kan. Jadi wah ini pagi kok gini banget ya, drama banget mungkin gitu. Ya soalnya saya sampai ketiduran gitu. Itu bukan di bawah karena sebenarnya saya nggak tidur tapi nggak sadar. Sadar tapi nggak bisa ngomong. Ibaratnya kayak berat, pecah, kayak mau pecah itu. Ya Things belum selesai, aku format. Ternyata belum selesai sampai situ, masih ada lagi. Itu akun kita lagi yang gede juga. Yang udah saya rawat selama kurang lebih 6 tahun, kalau dari 2019 sampai 2025 ini, itu akun Fasio. Nah itu kena juga, padahal yang bikin saya kena mental itu besoknya akun itu udah gak ada riwayat pelanggaran. Ya emang sudah takdir Gusti Allah ya, mungkin dari doa saya juga gitu. Jadi ya ternyata kena juga besoknya.
ketika down, kamu mau ngorbanin timnya apa dirimu sendiri. Nah itu. Jadi di situ itu yang memoriam banget di saya. Ya, sebenarnya yang nanya bisa diri sendiri juga ini. Ya contohnya ketika kayak akun Fasio Things itu kan hilang ya. Nah itu kan pertanyaannya di diri saya, lah ini kamu mau marah-marah mau apa atau gimana ini. Sedangkan mereka juga nggak tahu apa kesalahan utamanya. Ya maksudnya faktor ketidaksengajaan. Tapi kalau dibiarin ya berdampaknya ke zona. Nah, di situ kan saya cuma diam, merenung gitu. Tapi ya udahlah, ini masalah zona, jadi ya udah jalanin aja. Jadinya saya nggak terlalu mau nyalahin orang. Gitu. Ya, cuman jadikan evaluasi aja bahwa ya ini namanya hidup. Kita nggak bisa memutuskan hasil akhirnya gimana. Cuman kita bisa merencanakan aja. Gitu. Nah itu, jadi kita hanya bisa merencanakan apa yang udah direncanakan. Gitu. Jadi mungkin yang pertama tadi itu ya terkait gimana sudut pandang saya ke tim sendiri, ya sebenarnya nggak tega, nggak bisa. Saya dikira otoriter, cuman ya namanya orang belum pernah ngerasain apa yang saya rasain ya, jadi mereka bisa asal komen. Tapi ya nggak apa-apa kan, saya nggak boleh ngeluh. Gitu. Saya nggak boleh ngeluh, nggak bisa bikin status jelek, nggak boleh dong. Kalau saya bikin, pemimpinnya kayak gini apalagi timnya. Gitu. Jadi nggak boleh ngasih contoh, ya biarin aja saya dijelek-jelekin, saya nggak perlu klarifikasi lah. Gitu. Ya kalau emang dia udah nganggep saya jelek ya nggak apa-apa, padahal mereka lupa bahwa mereka dibantu oleh siapa. Nah, itu. Jadi di situ itu yang benar-benar harus sabar lah. Nggak bisa pakai ego pribadi, nggak bisa. Saya sudah lupa dengan diri sendiri kadang. Gitu. Jadi mikirin mood sendiri udah nggak peduli, udah saya mau ngapain aja. Gitu. Yang penting masih bisa hidup, bisa makan, aja bisa beraktivitas. Gitu. Nah, sekalipun tim sendiri membenci ya nggak apa, mana ada pemimpin 100% disukai oleh yang dipimpin, nggak ada. Rasulullah aja waktu mimpin itu waktu berdakwah jadi lempar tai unta, sabar, saya nggak dilempar tai unta, ngapain marah? Orang beliau diancam dibunuh aja sabar kok, nggak balas dendam. Orang saya yang nggak sampai diancam gitu banget kok udah mau marah-marah jelek-jelekin orang, nggak usah. Gitu. Sekalipun saya pernah difitnah, Pak Agi jelek-jelekin saya di belakang saya, pesan lagi ya. Ya mungkin perasaannya aja, padahal dia nggak pernah ngapain. Ya mungkin karena dia pernah ngelakuin hal yang nggak baik di zona, ngirai saya bakalan jelek-jelekin. Padahal ya kalau kecewa pasti, kecewa pasti. Tapi kalau maafin ya juga pasti. Tapi kalau ngelupain nggak mungkin. Tapi kalau maafin udah pasti maafin. Tapi kalau ngelupain kejadian ya enggak lah, kan buat pelajaran hidup saya pribadi juga. Ya, jadi belajar sabar saya itu ya belajar ke almarhum Gus Dur, belajar ke almarhum ayah saya sendiri, belajar ke ya Nabi kita, ya Rasulullah itu, Nabi Muhammad. Jadi saya belajar ke cerita beliau bahwa beliau-beliau aja yang udah jauh di atas saya bisa sesabar itu, makanya derajatnya tinggi. Karena derajat itu kan nggak diukur pakai uang doang, tapi juga pakai karakter, kepribadian. Ya kalau emang saya jahat, emang ini harusnya Gusti Allah mempersulit hidup saya dong. Sebenarnya zona down gini bukan berarti dipersulit, bisa jadi ini rintangan. Gitu. Buktinya ya omset masih ada, uang masih ada. Saya nggak sampai habisin semua tim. Maksudnya saya ngerokok, makan ya masih normal. Jadi ya ngapain saya harus marah ke Tuhan. Jadi ya udahlah, anggap aja ini cobaan yang harus dilewati. Jadi ya kita kalau mau marah, mau emosi, lihat aja ke panutan-panutan kita. Itu cara saya menghadapi tim atau menghadapi cobaan biar gak gampang menyerah. Selain banyak faktor nantilah di poin-poin berikutnya. Nah, itu. Tapi ini poin pertama ini ya kuncinya disabari dulu ya, meniru orang yang kita anggap luar biasa. Untuk menghadapi semua tadi yang sudah saya ceritain, bahkan saya sudah nangis juga tadi karena tim juga nyebut orang tua. Jadi ya nantilah ada poin sendiri yang orang tua gitu, yang emang bakalan ngena banget kalau saya ngomong gitu. Mungkin itu ya kalau sementara di poin pertama saya ini cukup sih.
Nah, jadi ketika kita merasa paling berat cobanya, belum tentu deh. Di luar sana mungkin banyak yang jauh lebih berat lagi. Yang makan aja belum tentu bisa ngambil dari tong sampah. Kita kan masih alhamdulillah punya pendapatan, penghasilan pasti. Ya emang kadang zona emang belum bisa ngasih besar. Cuman kan setidaknya ada dulu lah. Buat pegangan hidup lah setidaknya, buat makan sehari-hari. Nah di luar sana kan banyak yang masih berjuang untuk makan. Bahkan buat makan aja kadang nggak bisa. Jadi ngapain saya harus ngeluhin hidup saya sendiri? Nggak bisa, saya malu lah ke mereka. Apalagi saya mimpin katanya. Masa pemimpin lemah? Memimpin model apa? Nah itu, jadi nggak bisa. Ya kayak gitu. Jadi ketika kita mau adu nasib, lihatlah orang lain itu. Kita harus punya inspirasi. Itu inspirasi saya. Jadi ketika saya mau ngeluh atau mau nyerah itu malu deh. Emang harus fokus. Emang nggak semua orang kuat ya. Tapi kalau dilatih bisa deh. Saya bukan manusia sempurna, enggak. Saya marah, blunder, ya tadi itu saya ceritain. Saya pokoknya banyak dosa lah. Gitu. Nanti ada poinnya yang khusus bahas itu. Nah, jadi apa? Ya ini, jadi dari kejadian-kejadian ini apakah saya bisa merasa paling tersakiti, paling terdolimi, paling banyak hidup cobaan, paling ini nggak bisa dong kan. Ada nabi kita, terus ada orang di luar sana, bapak-bapak, bahkan ada sampai bapak-bapak itu nggak punya rumah. Tidurnya itu di kolong jembatan, makan nggak bisa. Terus kita ngeluh dengan uang kita terima, berarti kita nggak bersyukur dong. Bisa jadi orang tua kita di rumah juga kerjanya lebih berat. Gitu. Nah kita kalau mau ngeluh yang lihat orang tua juga kan gitu. Jangan sampai kita mengecewakan juga. Gitu. Jadi ya menurut saya sih kurang lah kita kalau sampai nyerah, apalagi masih muda-muda ya di zona ini atau yang mungkin nanti nonton ini juga. Nggak ada sih. Dan ini alasannya kenapa saya nggak bisa nyerah. Nggak bisa. Kalian harus punya motivasi sebesar ini. Mungkin biar bisa konsisten. Jadi kita itu jangan pikir bahwa kita kalau jatuh nggak ada yang makan, masih bisa makan. Coba mindsetnya dibalik. Kalau kita nggak kerja, kita nggak punya usaha, kita nggak berikhtiar, nganggur gitu ya, cuma minta uang ke orang tua, gitu. Kita mati besok. Gitu. Nah, mau backgroundnya orang kaya atau enggak terserah. Kadang orang kaya kan anaknya ngeselin. Kadang ya, tapi kadang yang nggak punya juga ngeselin juga sih, sama aja. Nah, jadi coba mindsetnya dibalik. Jadi kita kalau nggak kerja, nggak berusaha, nggak berikhtiar, nggak nyari uang lah kasarannya, ya kita mati. Jangan bebanin orang tua terus lah, kasihan. Orang tua saya kan nyari uang buat saya. Iya emang nggak salah, itu saya jadi beban. Nggak salah. Mau itu cowok atau cewek, karena kan sekarang dituntut kesetaraan gender. Kalau pesan buat zona, tim zona atau buat zona ya, yang penting kita fokus ke tujuan kita. Kita harus lebih bijak lah. Kita harus lebih bijak, kita harus fokus ke tujuan kita. Kita jangan gampang menyalahkan keadaan sekitar. Banyak-banyak bersyukur aja. Belajar sabar, legowo. Itu emang semua yang saya bilang ini nggak ada yang mudah. Tapi semuanya bisa diasah. Itu mudah enggak emang. Saya pun belum tentu bisa nerapin ini. Tapi saya berusaha. Emang nggak mudah. Cuman kalau kalian niat, insya Allah bisa. Jangan gampang ini ngejudge. Itu yang paling rawan di anak muda. Kita kalau gampang ngejudge orang lain itu juga nggak benar. Nah itu. Jadi kayak saya, kenapa saya bisa roboh? Karena saya nahan sendiri. Saya nggak bisa nyampein apa yang saya rasain waktu itu. Satu alasan utamanya, saya nggak mau jadi apa yang saya rasain ini jadi beban orang lain. Karena bisa jadi orang lain itu udah punya banyak beban. Apalagi di kondisi zona yang saat ini sedang turun. Nah, kan tim pasti punya tanggungan pikiran di kerjaan kan. Apalagi sampai lembur kadang, belum lagi kalau kena tegur gitu-gitu. Terus saya nyeritain masalah saya sendiri secara keseluruhan, ya pingsan orangnya. Jadi saya sahan sendiri. Makanya karena saya nggak kuat waktu itu jadinya ngedrop. Ngedrop bahkan sampai masuk rumah sakit kan. Jadi ya lumrah lah, itu manusiawi. Yang masuk rumah sakit kan juga bukan hanya saya. Jadi ya di situ sih kalau dari saya emang pertama kali.
Nah, mentang kali makanya saya kalau disuruh ngasih pesan ke tim ya di situ aja, belajar fokus ke tujuan, itu terus jangan banyak ngejudge orang, bijak, itu terus belajar istiqomah, konsisten, sabar, legowo, banyak-banyak doa ke Gusti Allah atau ke Tuhannya masing-masing. Itu, tapi jangan lupa ikhtiar, gitu. Belajar bersyukur biar kita juga nggak sering menyalahkan sekitar. Belajar tidak gampang iri lah ya, itu juga sih. Itu yang saya lihat di anak-anak muda ini, bukan hanya tim bahkan anak muda. Gitu. Terus yang kompak juga pasti. Itu emang di zona ini kan dari dulu terkenal kekeluargaannya. Itu harusnya bisa terus dijaga. Jangan sampai seperti beberapa momen terakhir ini yang kekeluarganya itu dihancurkan oleh beberapa tim.